Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Amar. Saya perwakilan dari kelompok 10 dan mewakilkan Abdul Syakir karena beliau sedang sakit. Di sini saya ingin memenuhi tugas sistem operasi, yaitu tugas 2. Berikan contoh dari tipe versi pada masing-masing OS, minimal 5 tipe versi untuk setiap OS. Yang pertama adalah sistem operasi Windows. 1. Windows 1.0. Windows 1.0 dirilis pada 20 November 1985. Sistem operasi ini adalah sistem operasi pertama yang diperkenalkan teknologi multitasking pada PC. Tanpa ada teknologi multitasking, komputer hanya bisa menjalankan satu aplikasi saja dalam satu waktu. Windows ini menggunakan teknologi 16 bit. Pada versi pertama ini, Microsoft mengintegrasikan banyak program tambahan seperti Microsoft Paintbrush, Write, Notepad, Calendar, kalkulator, card file, dan juga clipboard. Yang kedua adalah Windows 2.0. Dirilis pada 9 Desember 1987 akibat kurang suksesnya Windows versi 1.0. Windows 2.0 mendukung penggunaan kartu grafis dengan spesifikasi VGA atau Video Graphic Array, sehingga dapat menampilkan resolusi hingga 640 x 480 pada kedalaman warna 4 bit 16 warna. Selain itu, Windows 2.0 juga mendukung penggunaan prosesor Intel 8268. Yang ketiga adalah Windows 3.0. Windows 3.0 dirilis 22 Mei 1990. Versi 3.0 merupakan versi pertama yang mengenyam kesuksesan dalam sejarah Windows. Windows 3.0 memiliki banyak aplikasi yang sebelumnya belum pernah dimiliki pendahulu-pendahulunya. Pada versi ini, pengguna dapat melukis dengan menggunakan aplikasi Paintbrush dan bermain game seperti Solitaire dan juga Reversi. Versi ini juga mendukung 16 warna dalam mode EGA, MCGA, dan VGA. Selanjutnya yang keempat adalah Windows 95. Dirilis 24 Agustus 1995. Perusahaan Microsoft meluncurkan versi terbarunya yaitu Windows 95 dengan hibrida 16 bit atau 32 bit. Perkembangan yang tampak dari versi ini sangatlah banyak, diantaranya adalah GUI, Graphic User Interface, yang dipakai lebih menarik dan atraktif. Mendukung penuh plug and play, memiliki penamaan yang panjang, serta mempunyai beberapa fasilitas lain seperti browser dan Windows Explorer. Selain itu, Windows 95 juga memiliki fitur untuk mengatur penggunaan daya atau APM, dan diperkenalkan pula client server. Yang kelima adalah Windows NT 4.0. Dirilis pada tanggal 29 Juli pada tahun 1996, Windows NT 4.0 adalah versi keempat sistem operasi berbasis kernel NT. Seri ini mendukung beberapa platform perangkat keras mulai dari Intel IA32 X86, pengguna PowerPC dari IBM, MIVS, dan DEC Alpha dari Digital Equipment Corporation. Meskipun Windows NT 4.0 menawarkan stabilitas terhadap Windows 95, Windows NT 4.0 kurang fleksibel jika dilihat dari perspektif pengguna desktop. Yang keenam adalah Windows 98. Dirilis pada 15 Mei 1998. Perkembangan yang tampak dari Windows 98 adalah dengan dipergunakannya VGA berbasis AGP, digunakannya USB, serta kesebarluaskannya NAT guna berbagai koneksi internet
dan dialihkannya virtual device driver. Dengan menggunakan Windows Driver model, beberapa fitur tambahan yang terdapat pada Windows 98 diantaranya adalah Microsoft Office dan Internet Explorer versi 5. Kemampuan lain yang dimiliki Windows 98 yaitu dapat digunakan untuk bermain game dan mengoperasikan aplikasi multimedia. Windows 2000 dirilis pada 17 Februari 2000 di Amerika Serikat. Pada versi 2000 ini terdapat banyak fitur dan fasilitas tambahan, diantaranya adalah Active Directory, browser Internet Explorer versi 6, DirectX dan OpenGL, Image Preview, Plug and Play, dan Windows Driver model, yang sudah barangkali tentu memiliki performa yang lebih baik dibanding versi-versi sebelumnya. Windows ME atau Millennium Edition dirilis 14 September tahun 2000. Di Windows inilah pertama kali fitur sistem restore untuk merestore PC ke titik tertentu jika mengalami permasalahan. Namun demikian, banyak yang menganggap bahwa Windows Millennium Edition ini adalah produk gagal yang memiliki banyak masalah. Yang ke-9 adalah Windows XP. Dirilis pada 25 Oktober 2001, Windows XP adalah sistem operasi yang pengguna rumahan yang menggunakan kernel NT. Di sini Windows XP sudah tampil cantik dan berbagai fitur yang sudah mendukung multimedia. Mulai dari bulan September 2003 hingga Juli 2011, Windows XP menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Yang ke-10 adalah Windows Server 2003. Dirilis pada 24 April 2003. Banyak sekali fitur yang ditawarkan pada Windows Server 2003 ini. Fitur Windows 2003 edisi standar antara lain ialah Platform Net, fitur Domain Controller Server, PKI atau Public Key Infrastructure Server, Domain Name System atau DNS, Dynamic Host Configuration Protocol DHCP, Windows Internet Name Service WINS, Microsoft IIS, Windows Terminal Service, dan mendukung pembagian beban jaringan fitur standar sebuah server, file server, print server, atau application server yang dapat diinstalasi seperti Microsoft Exchange Server, SQL Server, atau aplikasi lainnya. Yang ke-11 adalah Windows Vista. Dirilis pada 30 Januari 2007, Windows Vista lebih mengutamakan interface atau penampilan grafis antar muka dibanding dengan performa. Fitur-fitur antara lain Aero, Sidebar, tingkat keamanan lebih baik daripada Windows XP. Windows Vista menggunakan firewall dengan Advanced Security, Windows Defender, Parental Control, User Account Control atau UAC, BitLocker Drive Encryption, ASLR. Windows Vista menggunakan IPv6, DirectX versi terbaru, dan arsitektur 64-bit. Yang ke-12 adalah Windows Server 2008. Dirilis pada 15 Mei 2007, Windows Server 2008 adalah nama baru dari Windows Server. Longhorn. Windows Server 2008 ini mendukung sistem klien dengan Windows Vista, mirip seperti hubungan antara Windows Server 2003 dan Windows XP. Yang ke-13 adalah Windows 7. Dirilis untuk pabrikan komputer pada 22 Juli 2009 dan dirilis untuk publik pada 22 Oktober 2009 dengan tujuan agar lebih kompatibel dengan aplikasi-aplikasi dan perangkat keras komputer yang kompatibel dengan Windows Vista. Windows 7 lebih fokus pada dukungan multi-touch pada layar, desain ulang taskbar atau superbar, menggunakan sistem jaringan pribadi bernama Home Group, dan peningkatan performa.
Yang ke-14 adalah Windows 8. Dirilis pada 26 Oktober 2012, sistem operasi ini diproduksi oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi, termasuk komputer rumahan dan bisnis, laptop, netbook, tablet, server, dan personal komputer pusat media. Sistem operasi ini menggunakan microprosesor ARM selain microprosesor x86 tradisional buatan Intel atau AMD. Tampilannya seperti gambar di sebelah kanan. Yang ke-15 adalah Windows 81 8.1 maksudnya. Dirilis 27 Agustus 2013. Produk ini penyempurnaan dari Windows 8 yang mendapat banyak kritikan para pengguna, dan bagi Anda pengguna Windows 8 disediakan update ke 88.1 secara gratis, dan berikut adalah beberapa fitur Windows 81. Windows 10. Windows 10 diperkenalkan pada 30 September 2014. Dirilis pada 29 Juli 2015. Windows 10 merupakan sistem operasi pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. 4 edisi utama dari Windows 10 yaitu Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Enterprise, dan Education. B. Sistem operasi Linux. Yang pertama adalah Linux Debian. Debian juga adalah salah satu distribusi Linux tertua di dunia. Di bagian open source software. OS ini juga berperan sebagai dasar untuk Ubuntu, versi desktop Linux terpopuler saat ini. Debian pertama kali diperkenalkan pada Ian Murdoch, seorang mahasiswa dari Universitas Purdue, Amerika Serikat, pada tanggal 16 Agustus tahun 1993. Nama Debian berasal dari kombinasi nama Ian dan mantan kekasihnya, Debra Lynn, Deb dan Lan. Debian adalah salah satu distribusi Linux tertua di dunia open source software. OS ini juga berperan sebagai dasar untuk Ubuntu, versi desktop Linux terpopuler saat ini. Yang kedua adalah Linux Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu proyek andalannya Debian. Sasaran awal Ubuntu adalah menciptakan sistem operasi desktop Linux yang mudah dipakai. Ubuntu dijadwalkan rilis setiap 6 bulan sehingga sistem Ubuntu dapat terus diperbarui. Ubuntu pertama kali dirilis pada 20 Oktober 2004. Paket-paket software Ubuntu berasal dari paket yang tidak stabil dari Linux Debian. Paket Debian seringkali perlu dibuat ulang dari source atau sumber agar dapat dipakai di Ubuntu. Begitu juga sebaliknya. Ubuntu bekerjasama dengan Debian untuk berusaha agar perubahan-perubahan sistem Ubuntu mengarah kembali ke Debian. Yang ketiga adalah Linux Mint. Linux Mint pertama kali dirilis pada tanggal 27 Agustus 2006 oleh proyek Clement Lefebvre. Linux Mint merupakan distribusi Linux berbasis Debian dan Ubuntu yang bertujuan untuk membuat sistem operasi yang modern, elegan dan nyaman, yang kuat dan mudah dipakai. Dibuat oleh Clement Lefebvre dan dikembangkan secara aktif oleh tim maupun komunitas yang ada di dalamnya. Distribusi ini juga menyediakan versi Debian dengan nama Linux Mint Debian Edition (LMDE). Salah satu ciri khusus yang dimiliki Linux Mint adalah desktop Cinnamon yang dikembangkan oleh tim pengembang Linux Mint. Yang keempat adalah Linux Red Hat. Red Hat Linux RHL buatan perusahaan Red Hat Inc. adalah sistem operasi Linux yang populer sampai produksinya dihentikan pada tahun 2004. Red Hat Linux 1.0 ini dirilis pada 3 November 1994
Awalnya disebut dengan Red Hat Commercial Linux, merupakan distro Linux pertama yang menggunakan sistem RPM, Package Manager. Sejak 2003, Red Hat telah menghentikan produksi Red Hat Linux namun mengeluarkan Red Hat Enterprise Linux untuk lingkungan perusahaan sebagai versi gratis bagi rumahan. Yang kelima adalah Linux SUSE. OpenSUSE atau singkat dengan SUSE dirilis pada bulan Mei 1996 adalah sistem operasi komputer yang dibangun di atas kernel Linux. OpenSUSE dikembangkan secara independen dengan dukungan komunitas melalui proyek OpenSUSE yang disponsori oleh SUSE dan sejumlah perusahaan lainnya. Tujuan proyek OpenSUSE adalah untuk memperkenalkan penggunaan Linux di mana-mana dengan menciptakan distribusi Linux yang stabil dan ramah lingkungan. Stabil dan ramah pengguna. OpenSUSE dapat digunakan sebagai sistem operasi untuk desktop dan server. C. Sistem operasi macOS. 1. macOS X versi 10 yaitu Cheetah merupakan versi pertama dari macOS X yang dirilis pada 24 Maret 2001. Pada awal pengembangannya, versi ini termasuk versi yang lambat, tidak kompleks, dan aplikasinya terlalu sedikit. Namun, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, versi ini memberikan banyak dan pembaharuan dari versi-versi macOS sebelumnya. Perubahan besar yang dibawa oleh versi ini diantaranya yaitu diterapkannya berbagai kode program yang baru, gaya tampilan desktop yang baru, bahkan sistem pengaturan memori yang juga baru. Bisa dikata bahwa Cheetah merupakan evolusi PC atau personal komputer serta laptop dari Apple. Cheetah juga merupakan sistem operasi paling stabil di masa itu. Yang kedua adalah macOS X 10.1 dengan versi Puma. Merupakan salah satu versi terbaru yang open source dari Cheetah yang juga diluncurkan pada 25 September 2001. Beberapa pembaharuan yang tampak dari versi Puma diantaranya yaitu semakin meningkatnya kemampuan serta kemudahan dan kecepatan burning CD atau DVD. Peningkatan terhadap mutu DVD player dan beberapa tambahan terhadap driver printer. macOS X 10.2 dengan versi Jaguar. Merupakan versi lanjutan dari Puma yang sebelumnya yang diluncurkan pada 23 Agustus 2002. Perkembangan yang tampak dari versi Jaguar diantaranya adalah adanya peningkatan kecepatan, kompatibilitas, stabilitas, serta penambahan fitur-fitur dan fasilitas baru lainnya. Beberapa fitur tambahan yang menjadi daya tarik tersendiri dari versi Jaguar ini adalah address book, handwriting recognition, software inkwell, mail program, dan lain sebagainya. Pemasaran dari versi Jaguar ini dipakai nama kodenya Jaguar, bukan nama versinya macOS X 10.2. Yang keempat, macOS X 10.4 Tiger. Versi Tiger merupakan versi lanjutan dari versi Panther yang sebelumnya yang diluncurkan pada 29 April tahun 2005. Versi ini merupakan versi yang cukup lama bertahan dibanding versi-versi sebelumnya. Search engine yang diluncurkan pada versi ini adalah Spotlight. Beberapa fitur yang diperkenalkan pada versi Tiger ini diantaranya adalah dashboard, folder smart, gambar, dan video, inti core, update program, dan kontak surat smart. QuickTime 7, Safari atau browser Safari 2, pengotomasi, voice over, dan lain sebagainya. Versi Tiger ini juga dimanfaatkan untuk pemilihan pertama TV Apple. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2006, Apple kembali melakukan gebrakan dengan merilis Mac yang berbasis Intel pertama bersamaan dengan dilakukannya update 10.4.4 terhadap Tiger.
Yang kelima ada macOS X 10.5 Leopard. Merupakan versi lanjutan dari versi Tiger yang diperkenalkan pada 26 Oktober 2007. Perkembangan dan pembaharuan yang tampak dari versi Leopard ini diantaranya adalah tampilan desktop, dock menu bar, time machine, space, boot camp, pra-install, dan juga Finder. Beberapa fitur lainnya seperti backup, utility time machine. Versi ini juga meningkatkan taraf keamanan dari macOS X. Versi Leopard ini dikatakan juga sebagai update terbesar dari macOS X, membawa sekitar 300 fitur dan fasilitas-fasilitas terbaru. Leopard merupakan versi terakhir dari macOS X yang mendukung PowerPC. Yang keenam adalah macOS X 10.6 Snow Leopard. Pada tahun 2009, Snow Leopard peluncurannya difokuskan pada perbaikan performa agar lebih efisiensi dan optimal dalam pemanfaatan memori. Bagi sebagian besar para user atau pengguna, perubahan pada versi Snow Leopard ini yaitu ruang disk atau ruang penyimpanan tidak mengikut sertakan OS setelah selesai melakukan penginstalan. Perkembangan dan pembaharuan yang diberikan pada GUI, Graphic User Interface, Auto Scroll Bar, dan kontrol misi. Di sini Apple juga melakukan perubahan pada sejumlah aplikasi. Yang ketujuh ada macOS X 10.7 Lion, versi Lion. Merupakan versi terbaru dari Apple. Pertama kali yaitu pada tahun 2010, Apple menyebarkan berita mengenai OS terbaru ini pada publik atau umum pada acara Back to the Mac. Fitur atau fasilitas andalan dari versi Lion yaitu gesture control, AirDrop, fitur sharing file antara Mac, dan lain sebagainya. G. Sistem operasi iOS 1. iOS 1. Tahun 2007, Apple memperkenalkan sebuah perangkat pintar untuk pertama kalinya, iPhone generasi pertama, atau kemudian sering dikenal dengan iPhone 2G. Ponsel ini hadir dengan mengusung iPhone OS versi pertama atau iPhone OS 1. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang dibangun dengan basis kode yang sama dengan OS X yang digunakan di produk komputer Apple. Pada versi pertama, tidak terdapat toko aplikasi atau App Store yang dikenal dengan seperti sekarang. Saat itu, iPhone OS 1 hadir menawarkan berbagai aplikasi bawaan yang dibuat oleh tim Apple. Sistem operasi pertama ini tidak memiliki nama resmi. Saat itu hanya disebut dengan iPhone OS 1. Di gambar sebelah kanan, itu adalah keterangannya, rilis dan disupport pada sampai dengan 2010. Beberapa fitur yang ada di gambar: Core iOS UI, Multi-Touch Gesture, Browser Safari, Maps, dan lain-lain. iOS 2. Pada 2008, iOS 2 hadir bersama dengan perangkat iPhone 3G. Perangkat inilah yang kemudian membuat nama Apple naik lewat seri iPhone-nya. Terlebih dari seri ini mulai diperkenalkan toko aplikasi App Store, toko aplikasi yang masih hadir di perangkat ekosistem Apple. Hadirnya toko aplikasi ini membuat pengguna iPhone 3G dapat menambah koleksi aplikasinya dengan mengunduh langsung dari toko aplikasi. iPhone App Store. Selain itu, fitur dukungan iPod Touch generasi kedua, security note, perbaikan bug, dan lainnya. Sistem operasi iOS 2 ini diperkenalkan beberapa fitur menarik. Beberapa di antaranya adalah perbaikan untuk fitur mail dan hadirnya fitur Google Street View di aplikasi Map. Selebihnya ada di gambar sebelah kanan, bisa dilihat. iOS 3.
Pada tahun 2009, Apple mengerjakan penerus dari iPhone 3G yakni iPhone 3GS. Perangkat ini hadir dengan pembaharuan sistem operasi iOS yang kemudian membuat perangkat ini disebut dengan iPhone OS 3.0. Pada perangkat inilah iOS mengalami banyak peningkatan fitur. Fitur yang hadir di iPhone OS 3.0 sangat dibutuhkan kala itu. Sebut saja fitur seperti push notification, keyboard landscape, voice note, iMap, shake to shuffle, MMS, dan kompas. Fitur yang jadi perhatian dan pengguna sampai sekarang adalah hadirnya fitur in-app purchase (IAP) atau pembayaran dalam aplikasi dan fitur copy paste. Fitur salin tempel inilah awalnya diperkenalkan di perangkat iPhone OS 3.0. Selebihnya ada di gambar sebelah kanan. Keempat adalah iOS 4. Perubahan besar dilakukan Apple pada sistem operasi miliknya. Tidak ada lagi sebutan iPhone OS mulai dari versi 4. Apple secara resmi mengganti iPhone OS menjadi iOS saja. Karena itu versi 4 disebut dengan iOS 4. Sistem operasi ini dihadirkan berbarengan dengan perangkat iPhone 4 di 2010. Kehadiran iPhone 4 dan iOS 4 ini membuat nama Apple kian melambung. Betapa tidak, fitur-fitur keren mulai dihadirkan dari versi keempat ini. Beberapa fitur tersebut diantaranya adalah kemampuan multitasking yang lebih efisien terhadap pemakaian baterai, fitur menghidupkan dan menyalakan data seluler, playlist pada iTunes yang lebih kreatif, dan juga dukungan fitur pada foto. 5. iOS 5. Pada 2011, Apple memperkenalkan iOS 5. Sistem operasi ini dihadirkan bersama dengan hadirnya iPhone 4S. Di versi ini, iOS menghadirkan beberapa fitur penting yang kemudian jadi identitas dari sistem operasi besutan Apple ini. Beberapa fitur yang dihadirkan iOS 5 ini adalah sebagai berikut. 1. Notification Center. 2. e-message, iCloud. 4. Game Center. Apple juga menghadirkan berbagai fitur menarik lainnya seperti peningkatan fitur di kamera, integrasi nama aplikasi Twitter, penambahan berbagai fitur di musik, sampai fitur untuk mengaktifasi iPhone-nya tanpa memakai laptop atau komputer. iOS 6. Pada 2012, Apple memperkenalkan iOS 6. Kehadiran iOS 6 disertakan dengan diperkenalkannya perangkat yang mengusung iOS 6. Tidak ada fitur yang benar-benar baru. Fitur yang ada hanya berupa peningkatan dari aplikasi yang sudah ada seperti peningkatan pada kamera, FaceTime, tampilan desain yang berbeda untuk beberapa aplikasi, dan juga perubahan menu-menu setting. Fitur yang paling jadi sorotan dan benar-benar baru adalah Apple Maps. Kehadiran aplikasi ini sebagai pengganti Google Maps, aplikasi peta sejuta umat. Sayangnya, kehadiran Apple Maps tidak disambut baik, terlebih karena performanya tidak lebih baik dari Google Maps. Yang ketujuh adalah iOS 7. Dirilis pada 10 Juni 2013, Apple mengumumkan kehadirannya iOS 7. Sistem operasi ini dihadirkan bersama dengan perangkat iPhone 5C dan iPhone 5S. Beberapa perangkat generasi sebelumnya juga mendapatkan pembaharuan iOS 7. Sayangnya, iPhone 3GS ke bawah sudah tidak lagi mendapat dukungan pembaharuan iOS lagi. Pembaruan dari iOS ke-6 dan ke-7 cukup besar dari sisi desain, tetapi tidak dari sisi fitur. Bisa dibilang, iOS ini adalah pembaharuan iOS yang menitik beratkan pada tampilan desain. Selain desain, hal mencolok dari iOS 7 hadirnya Touch ID yang diperkenalkan di perangkat iPhone 5S. Sementara untuk fitur tambahan atau perbaikan terjadi pada aplikasi semacam iDrop, Control Center, Safari, Siri,
FaceTime, Apple Maps, App Store, dan beberapa pembaruan di aplikasi lain. 8. iOS 8. Pada 2 Juni 2014, Apple mengumumkan kehadirannya iOS 8. Sistem operasi ini baru bisa dinikmati pada 17 September 2014 saat iPhone 6 dan iPhone 6 Plus diperkenalkan. Artinya kedua ponsel ini sudah hadir dalam iOS 8. Selain itu, iOS 8 juga hadir ke perangkat iPhone generasi sebelumnya dan juga perangkat iPod Touch generasi ke-6. Sayangnya iPhone 4 sudah tidak mendapat pembaruan ini. Desain iOS 8 masih mempertahankan konsep flat design iOS 7. Hanya saja kali ini desain antarmukanya terlihat lebih flat dibanding antarmuka yang ada di iOS 7. iOS 8 juga hadir dengan sistem pengetikan yang lebih cepat lewat fitur QuickType, aktivasi Siri dengan hanya memakai suara saja, dan juga kemampuan pesan yang lebih meningkatkan fiturnya. Yang menarik, iOS 8 menghadirkan aplikasi kesehatan bernama Health. Selebihnya ada di gambar sebelah kanan. iOS 9. Pada Juni 2015, Apple mengumumkan hadirannya iOS 9. Fitur-fitur yang ditambahkan iOS 9 diantaranya Siri yang kini hadir dengan antarmuka yang lebih berwarna, mirip dengan Apple Watch. Siri juga kini bisa bicara menggunakan aksen bahasa Inggris di daerah tertentu. Selain itu, Touch ID kini lebih aman dengan sistem kode sandi 6 digit. iOS 9 juga memperkenalkan sistem 3G Touch. Fitur lainnya dari iOS 9 adalah hadir aplikasi CarPlay, ada juga mode slide over serta split screen untuk perangkat iPad. Beberapa pembaruan juga dihadirkan seperti aplikasi Note yang memiliki beberapa pembaruan dan Maps yang memiliki petunjuk arah untuk transit. iOS 10. iOS 10 pada 13 September 2016. Apple menghadirkan iOS 10 ke publik bersamaan dengan iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Kehadiran iOS 10 juga diumumkan sebelumnya pada gelaran Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) yang berlangsung pada 13 Juni 2016. Sistem operasi penerus iOS 9 ini juga mendukung beberapa perangkat Apple sebelumnya. Hanya saja tidak semua perangkat didukung penuh. Ada yang dukungannya terbatas seperti iPhone 5, iPhone 5C, dan iPad. Pembatasan ini punya alasan, yakni berbagai perangkat tersebut masih memakai prosesor dengan arsitektur 32 bit. Sementara iOS 10 ini fiturnya hanya mendukung penuh dengan ponsel dengan minimal prosesor A5 atau Bionic A5 atau A5X yang berbasis 64 bit. iOS 11. Perangkat ini pada tahun 2017, gelaran ini berlangsung pada 5 Juni. Pada gelaran tersebut, iOS 11 diperkenalkan. Peluncuran iOS 11 ini berbarengan dengan 3 ponsel Apple, yakni iPhone 8, iPhone 8 Plus, dan iPhone X. Fitur yang ditawarkan di iOS 11 cukup banyak, namun yang jadi perhatian adalah perubahan tampilan pada App Store. Selain itu, aplikasi file kini bisa mengakses data yang tersimpan di memori perangkat ataupun di cloud. Fitur yang menarik lainnya adalah penggabungan Notification Center dan Lock Screen. Fitur ini membuat notifikasi bisa tampil secara langsung di lock screen. Yang ke-12 adalah iOS 12. Apple memperkenalkan iOS 12 pada 4 Juni 2018 di ajang WWDC 2018. Sistem operasi ini menawarkan pengalaman pengguna iOS yang lebih baik. Contohnya adalah kinerja aplikasi yang lebih responsif untuk membuka aplikasi kamera. Hasilnya 70% lebih cepat dibanding iOS versi sebelumnya. Selain itu, membuka aplikasi dan loading aplikasi di iOS 12 lebih cepat 2 kali lipat prosesnya dibanding dengan iOS 11. Yang menarik dari iOS 12 adalah hadirnya Animoji baru, terutama untuk perangkat Apple sebelumnya seperti iPhone X. iOS 12 menghadirkan tombol pintas khusus untuk Siri dan fitur mode jam tidur.
Yang ke-13 adalah iOS 13. Tahun 2019, Apple merilis iOS 12 dengan berbagai fitur menarik. Fitur tersebut meliputi peningkatan performa Face ID yang diklaim lebih cepat. Aplikasi juga 2 kali lebih cepat terbuka. Peningkatan ini sangat berguna bagi perangkat berlawas. Fitur lainnya yang dihadirkan adalah dark mode atau mode malam yang bisa diterapkan di antar muka, bahkan di dock notifikasi. Fitur lainnya adalah tampilan baru untuk Apple Mail dan format baru pada Notch dengan tampilan baru. Safari mendapatkan preferensi per situs web. Di iOS 12, Apple Maps juga hadir dengan pembaharuan yang semakin mirip dengan Google Street View. Profil di Image juga memiliki pembaharuan yang serupa dengan WhatsApp dan Facebook. Apple juga menghadirkan fitur Find My. Fitur ini merupakan kombinasi dari fitur Find My Friend dan Find My Phone. Sistem operasi Android. Yang pertama adalah Android 1.0 Alpha. Versi Android 1.0 ini pertama kali dirilis pada September 2008 yang tidak ditujukan untuk kebutuhan komersial. Walaupun belum dirilis secara komersial, versi Android ini telah dilengkapi fitur dukungan akses web browsers, streaming YouTube, pemutar media Google Maps, dan sinkronisasi dengan aplikasi Google lainnya. Yang kedua adalah Android 1.1 Beta. Selang beberapa bulan, versi 1.1 Beta diluncurkan pada tanggal 9 Februari 2009. Sama seperti pendahulunya yakni yang Alpha, versi Android belum dirilis secara komersial, hanya diperuntukkan untuk satu perangkat. Pembaharuan ini dilakukan untuk memperbaiki bugs dan meningkatkan beberapa fitur seperti rincian lokasi pada aplikasi Maps serta fitur menyembunyikan dan menampilkan tombol panggilan. Yang ketiga, Android 1.5 Cupcake. Barulah pada tanggal 30 April 2009, Android versi 1.5 Cupcake ini yang diperkenalkan secara komersial. Versi Cupcake merupakan generasi pertama yang dirilis secara komersial, dan berasal dari sinilah Android mulai menggunakan nama makanan manis kepada setiap versi Android yang dirilisnya. Beberapa fitur yang dimiliki Android Cupcake seperti dukungan akan rotasi layar otomatis, widget, dan keyboard virtual. Yang keempat adalah Android versi 1.6 Donut. Versi pembaharuan Android berikutnya adalah versi 1.6 Donut yang dirilis pada 15 September tahun 2009. Pada versi Donut ini, Android menambahkan beberapa fitur seperti persentase daya isi baterai, dukungan gestur, fasilitas pencarian di Android Market, atau yang sekarang kita kenal dengan Play Store. Yang kelima adalah Android 2.0 Edge Layer. Selang sebulan, Android melakukan pembaruan kembali untuk memperbaiki bug dan memperkaya fiturnya, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2009. Pembaruan Android versi 2.0 diberi nama dengan Eclair. Dan pada versi ini terdapat beberapa fitur seperti multi-touch, live wallpaper, perubahan tampilan antar muka, dan dukungan browser untuk HTML5. Yang keenam adalah Android 2.2 Proyo. Pada tanggal 20 Mei 2010, Android kembali meluncurkan versi terbarunya, yaitu versi 2.2 Proyo. Pada versi Proyo ini, Android sudah mulai dikenal luas oleh vendor atau pabrikan ponsel. Pembaharuan Android 2.2 membawa beberapa fitur keunggulan seperti memperbesar gambar pada galeri dengan gestur, peningkatan fitur USB tethering atau hotspot WiFi, serta dukungan animasi GIF pada web browser.
Yang ketujuh adalah Android 2.3 Gingerbread. Pada versi ini tidak bisa diragukan lagi, Android telah menjadi sistem operasi mobile paling populer. Kerjasama dengan pabrikan Samsung dalam membuat produk Samsung Galaxy series semakin menambah popularitas Android. Versi 2.3 Gingerbread dirilis pada 6 Desember 2010 dengan menambah beberapa fitur seperti dukungan NFC, fitur copy atau paste, dan memilih kata melalui layar yang ditekan, serta dukungan beberapa sensor lainnya. Yang kedelapan adalah Android 3.0 Honeycomb. Versi Android berikutnya adalah versi Honeycomb yang diperkenalkan pada tanggal 22 Februari 2011. Versi Android ini dikhususkan untuk perangkat tablet PC dengan membawa beberapa fitur yang ditujukan untuk komputasi bisnis pada tablet. Fitur yang dimiliki Android Honeycomb seperti dukungan prosesor multicore, dukungan obrolan video dengan Google Talk, dan percepatan saat berpindah aplikasi yang sedang berjalan dengan fitur multitasking recent apps. Yang kesembilan adalah Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Tepat pada tanggal 19 Oktober 2011, Android kembali menunjukkan versi terbarunya, yaitu 4.0 Ice Cream Sandwich. Versi ini membawa fitur yang dimiliki oleh Honeycomb untuk bisa diperjalan pada smartphone yang sebelumnya hanya ditujukan pada tablet PC. Selain fitur yang sebelumnya ada di Honeycomb, versi 4.0 ini juga menambahkan beberapa fitur lain seperti perbaikan antarmuka dan kustomisasi widget. Android 4.1 Jelly Bean. Android 4.1 Jelly Bean dirilis pada tanggal 27 Juni 2012. Pengembangan aplikasi Jelly Bean lebih berfokus terhadap peningkatan performa tampilan antarmuka. Fitur terbaru yang disematkan pada versi Jelly Bean adalah keyboard yang bisa dikustomisasi oleh pengguna dengan dukungan gestur pada keyboard, UI atau user interface yang lebih smooth, dukungan tampilan nirkabel, widget yang bisa diatur dan disesuaikan ukurannya. Yang ke-11 adalah Android 4.4 KitKat. Nama KitKat dipilih Android untuk digunakan pada versi terbarunya, yaitu versi 4.4 yang dirilis pada tanggal 31 Oktober 2013. Versi Android ini meningkatkan optimisasi dengan memberikan fitur yang lebih baik. Beberapa fitur yang dibawa Android KitKat seperti Web View yang berbasiskan Chromium, pengoptimalan kinerja terhadap perangkat dengan spesifikasi rendah, dukungan sensor batching dan step detector. Yang ke-12 adalah Android 5.0 Lollipop. Versi Android selanjutnya adalah versi 5.0 Lollipop yang dirilis pada tanggal 25 Juni 2014. Versi ini Android tidak hanya menjadi sistem operasi pada perangkat smartphone, namun juga telah berjalan pada perangkat mobile seperti Android TV dan juga Google Fit. Beberapa fitur yang ditambahkan pada versi ini adalah user interface yang mengikuti desain Google, yaitu Material Design, dan fitur Factory Reset Protection untuk menjaga smartphone agar tidak direset apabila hilang. Yang ke-13 adalah Android 6 Marshmallow. Android Marshmallow diperkenalkan pada tanggal 5 Mei 2015. Fitur yang dibawa oleh versi Android ini adalah dukungan sensor sidik jari untuk mengakses smartphone, fasilitas menjalankan beberapa aplikasi pada tatak layar dengan dukungan multi Windows, dukungan platform virtual reality, dan kemampuan dengan mengurangi pemakaian bandwidth pada mode data saver. Yang ke-14 adalah Android 7 Nougat. Diperkenalkan pada tanggal 19 Oktober 2016, Android 7 Nougat berfokus pada peningkatan performa user interface sehingga lebih intuitif dengan pengguna aplikasi secara bersamaan lebih banyak pada fitur multi Windows. Selain peningkatan fitur tadi,
Android Nougat juga menampakkan beberapa fitur lain seperti dukungan cahaya malam atau mode malam, keyboard default yang dapat mengirim animasi GIF langsung, dan dukungan panggilan multi-endpoint. Yang ke-15 adalah Android 8 atau Oreo. Oreo dipilih Android untuk digunakan pada versi 8 yang diluncurkan pada bulan Agustus tahun 2017. User interface pada Android Oreo lebih simpel agar memudahkan dalam mengakses aplikasi. Pembaharuan pada versi Oreo membawa beberapa fitur seperti fitur autofill yang memberikan kemudahan dalam mengisi formulir. Misal, dukungan gambar dalam gambar dan pengoptimalan booting agar lebih cepat. Yang ke-16 adalah Android Pie. Android Pie merupakan versi Android terbaru yang dirilis pada bulan Agustus 2018. Fitur unggul yang dimiliki versi Pie ini adalah kemampuan AI atau kecerdasan buatan. Dengan fitur AI, smartphone kamu akan menganalisa dan mempelajari pola pemakaian kamu menggunakan smartphone secara otomatis. Selain itu, fitur lainnya yang diusung seperti Adaptive Brightness yang dapat menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis dan dukungan pada ponsel bezel-less. Yang ke-17 adalah Android 10. Nama Android berikut ini yang paling terbaru tidak diberikan nama seperti pendahulunya yang berkaitan dengan makanan manis. Versi Android terbaru ini diberi nama dengan Android 10, dirilis dari beta pada tanggal 3 September 2019 untuk memperingati bahwa Android telah mencapai 1 dekade secara komersial. Versi Android 10 lebih berfokus pada penyempurnaan mode malam atau gelap serta peningkatan fitur sound amplifier untuk mengatur kualitas audio. Ini adalah referensi yang saya dapatkan untuk membuat PowerPoint-nya. Dan selesai. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf sekali. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.